Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinson Sabta dengan NIM D1B12201. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu ekologi pertanian, yang dimana akan membahas data-data luas lahan produksi padi, jagung, dan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Langsung saja perubahan luas lahan padi sawah di Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 itu menyentuh angka 54.000,6 hingga puncaknya pada tahun 2021 itu 12.000,7 dan turun lagi pada tahun 2020 pada 11.000,8. Lalu masuk lagi pada perubahan luas lahan padi ladang di Sulawesi Tenggara, yaitu pada tahun 2018 itu 136 hektar dan mengalami penurunan sampai tahun 2022 hingga menyentuh 118 hektar. Lanjut, perubahan luas lahan pertanian jagung di Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 itu 54,6 hektar dan hingga tahun 2020 itu menyentuh 38 hektar, 9. Lagi perubahan produksi padi sawah di Sulawesi Tenggara, yaitu pada tahun 2018 itu 499 hektar dan pada puncaknya itu pada tahun 2020 532,77 hektar dan mengalami penurunan pada tahun 2021 hingga 2022 sebanyak 478,96 hektar. Adapun juga perubahan produksi padi ladang di Sulawesi Tenggara, yaitu dari tahun 2018 yaitu 499,01 hingga pada puncaknya itu pada tahun 2022 532 ton dan menurun pada tahun 2021 hingga tahun 2022 mencapai 327,43 ton. Perubahan produksi jagung di Sulawesi Tenggara pada tahun 2008 yaitu menyentuh angka 221,4 hektar dan pada puncaknya 2019 279,17 hektar dan mengalami penurunan pada tahun 2020 hingga 2021 150,56 hektar dan mulai naik lagi pada tahun 2022 sebanyak 181,295 hektar. Jumlah penduduk orang dewasa khusus di Sulawesi Tenggara, yaitu pada tahun 2018 hingga tahun 2022 itu mengalami peningkatan dari 2018 184,61 hingga tahun 2022 itu 195,675. Perubahan jumlah penduduk ibu hamil khusus di Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 hingga tahun 2020 itu mengalami peningkatan dari 61,5042 ribu hingga tahun 2020 itu 88,6046 mengalami peningkatan hingga mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 hingga pada tahun 2022, yang dimana pada tahun 2022 itu totalnya 58.000,8. Lagi perubahan jumlah penduduk khusus anak-anak di Sulawesi Tenggara, yaitu pada tahun 2018 itu sebanyak 79,552 ribu dan mengalami penurunan pada tahun 2019 hingga tahun 2022 sebanyak 79.184 ribu. Adapun rumus perhitungan angka kecukupan energi per hari, yaitu HBE laki-laki sama dengan 66 tambah 13,7 kali berat badan tambah 5 kali tinggi badan dikurang 6,8 kali umur. Berdasarkan rumus perhitungan tersebut, dengan data diri saya yaitu berat badan 58 gram, tinggi badan 168, usia 15 tahun, aktivitas ringan 1,5, maka perhitungannya 66 tambah 13,7 kali 58 gram tambah 5 kali 168 cm tambah 6,8 kali 19 sama dengan 66 tambah 794,6 tambah 810 tambah 115,2 sama dengan 1799,8 sama dengan 1799,8
dikali 1,5 sama dengan 2699,7. Jadi kebutuhan kalori per hari saya butuhkan yaitu 2699,7. Adapun konversi kebutuhan beras per tahun yaitu 100 kali 2,6099,7 per 360 sama dengan 269.970.000 per 360 sama dengan 749 gram. Jadi kebutuhan beras saya per hari yaitu 749 gram garis miring 0,74 kg, dan jika ke dalam satuan beras dalam setahun adalah 270,1 kg. Adapun estimasi kebutuhan beras per tahun Provinsi Sultra ada pada data-data berikut. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan beberapa data hasil perhitungan tersebut dapat menunjukkan bahwa luas lahan pangan produksinya jika dibandingkan dengan estimasi kebutuhan dapat masih sangat berbanding jauh. Meningkatnya populasi atau jumlah penduduk tidak sejalan dengan produksi padi kala itu. Dapat dilihat bahwa estimasi kebutuhan beras penduduk pada tahun 2020 mencapai 3,8 juta ton, tetapi produksi padi pada kala itu masih menurun. Oleh karena itu diperlukan perhatian lebih dari pemerintah untuk dapat mengatasi permasalahan yang ada tersebut. Adapun permasalahan pada sistem pangan Sulawesi Tenggara yaitu pengelolaan yang masih tradisional maupun pengelolaan pasca panen. Oleh karena itu mendesak mempercepat adopsi teknologi dalam pemanfaatan sumber pangan lokal. Ketergantungan pada varietas tanaman tertentu membuat sektor pertanian mendapat serangan hama dan penyakit. Oleh karena itu perlu dilakukan penanganan sebagai langkah untuk mengurangi risiko tersebut. Adapun interaksi masyarakat di pasar di sekitar tempat tinggal saya itu cukup banyak, yang dimana interaksi antara penjual dan pembeli yang saling tawar-menawar dan interaksi antara sama penjual. Mungkin sekian persentase dari saya dengan ucapan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.